Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Bocoran SBS One Piece volume 105 sedang hangat-hangatnya dibahas di forum Reddit atau Twitter atau Instagram. Dan sebelum Mr. Game mulai ya, maaf ya kalau ada terdengar backsound hujan atau gimana, karena emang cuacanya sedang hujan terus, Bahkan keadaan Mr. G aja kurang fit-fit lah. Agak pilek-pilek kamu gimana gitu. Tapi gak apa-apa lah, tetap Mr. G tetap profesionalitas membahas hal yang viral ini. So, ternyata ya SBS 105 ada sedikit informasi yang sangat menarik, di mana silsilah keluarga dari seorang Roronoa Zoro akhirnya diungkap juga oleh Odachi. Ya, salah satu hal yang ngebuat kita semua penasaran hingga saat ini. Bahkan waktu sampai di Arc Wano Kuni juga, tentu udah banyak fans yang berharap kalau sedikit masa lalu dari Zoro bakalan diungkap oleh Oda Sensei, guys. Akan tetapi sampai sejauh ini kita sendiri seakan dibuat kebingungan karena kurangnya informasi, padahal arc yang membahas tentang samurai dan sangat cocok dengan Zoro sudah berlalu. Nah, entah bisa kita sebut beruntung atau tidak, tapi akhirnya Odachi memutuskan buat ngebongkar silsilah keluarga dari Zoro. Makanya tanpa banyak basa-basi gak jelas, kuatkan hati kalian ya. Kita langsung aja masuk ke konten serba-serbi SBS volume 105-nya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya ya, volume kali ini juga dibuka sama pertanyaan yang gak kalah menarik, yaitu pertanyaan tentang apakah Robin, Franky, Brook, dan Jinbei yang notabene member baru, apakah mereka mengetahui bagaimana petualangan kru topi jerami saat mereka masih berada di lautan East Blue? Mendapat pertanyaan seperti itu, Oda Sensei menjawab kalau itu agak sedikit membingungkan karena mereka ya, Robin, Franky, Brook, dan Jinbei bisa dibilang tahu atau gak tahu. Pasalnya kalau dilihat dari sifatnya Luffy dan Zoro, mereka berdua bukanlah tipe orang yang suka membicarakan masa lalunya. Sedangkan Nami, Sanji, dan Chopper mereka akan menjelaskan bagaimana petualangan mereka saat itu kalau memang mereka ditanyai oleh nakama lainnya. Berbeda sama Usopp yang kita ketahui ya, walau gak ditanya apapun, dia bakalan tiba-tiba aja cerita dan tentunya cerita itu sudah ditambahi bumbu-bumbu khas God Usopp. Makanya para nakama lain yang sudah bisa membedakan mana cerita bohong atau bukan, mereka bakalan langsung minta konfirmasi ceritanya langsung ke Sanji, Chopper, ataupun Nami. Ya emang yang paling bener kayak gitu sih, daripada kita mendengarin cerita Usopp doang. Next, ada yang bertanya tentang perbedaan alis Sanji pada chapter 1031 dengan chapter 1044. Karena kita sendiri pun sadar ya, kalau alis Sanji berubah di chapter 1031. Lalu akhirnya alis dia kembali normal pada chapter 1044. Sehingga salah satu fans pun bertanya, mengapa alis dari Sanji kembali normal? Oda Sensei menjawab, kalian punya mata yang bagus. Memang alis dari Sanji sempat berubah dan kembali sedikit ke Arc World Cake Island. Di situ kita ngerti kan kalau saudara-saudari dari Sanji semuanya lahir dengan kekuatan super dan kerangka tulang yang sangat kuat berkat manipulasi DNA yang dilakuin. Hanya saja karena ibu dari Sanji memakan obat saat mengandung Sanji, makanya Sanji terlahir layaknya manusia normal. But semua obat-obat yang awalnya berhasil mencegah perubahan DNA pada dirinya Sanji ya, seketika berkat penggunaan right suit ketika di pertarungan. Hal itu menjadi pemicu dari bangkitnya DNA yang mencoba merubah Sanji hingga dia memiliki kekuatan yang sama dengan saudara-saudarinya. Wow, ini berarti kekuatan Sanji ini bangkit gara-gara right suit ya. Interesting udah sih. Next, pertanyaan terakhir gak kalah menarik guys, karena ada seseorang yang bertanya tentang nasib dari orang-orang yang memakan buah iblis Smile gagal di negeri Wano Kuni. Soalnya kita semua tahu kan, mereka yang sempat memakannya hanya akan bisa tertawa sebagai dampaknya. So, seseorang bertanya ke Oda Sensei, apakah sebelum kepergian Chopper dari negeri Wano Kuni, mungkinkah dia udah berhasil menyembuhkan mereka yang masih bisa tertawa doang? Jawaban dari Oda Sensei ternyata sedikit mengejutkan, karena Odachi bilang kalau ini memang sangat menyedihkan. Pasalnya, seorang anak kecil di negeri Wano Kuni hanya bisa tertawa bahkan ketika kedua orang tuanya tewas. Tapi sayang, Chopper sendiri gak punya kemampuan untuk membuat obat dari masalah ini. Dan di dunia kita sendiri ya, terkadang ada sesuatu yang bahkan kita sendiri ingin mengubahnya. Tapi memang sayangnya kita gak bisa melakukan apa-apa terhadap hal itu. Ya, kasus yang sama kita anggap aja terjadi di negeri Wano Kuni guys. Dimana meskipun kita mengetahui kalau mereka sedang menderita, tapi sayang gak ada hal yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan mereka. Dan Oda Sensei menutup pertanyaan itu dengan bilang kalau dia percaya kepada kekuatan dari orang-orang di negeri Wano Kuni.
Lanjut ada pertanyaan yang menyangkut asal-usul dari Tama, di mana kita ngerti kan di salah satu momen pernah terlihat saat Tama kecil mengunjungi makam orang tuanya. Di situ tertulis kalau orang tua Utama berasal dari klan Kurozumi. Makanya ada salah satu fans yang bertanya ke Oda Sensei, mungkinkah Utama yang berasal dari klan Kurozumi bakalan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kurozumi lainnya di masa lalu? Oda Sensei pun menjawab, sebenarnya dia terkejut kalau banyak orang menyadari detail kecil itu. Odachi pun lanjut menjelaskan kalau dia emang bakal mengungkap nama asli dari Utama adalah Kurozumi Tama. Tapi, apakah dia layak dibenci hanya karena namanya? Di salah satu momen Hiyori memang berkata kalau klan Kurozumi terlahir untuk dibakar. Cuman hal itu bukan ditujukan ke Utama, melainkan memang secara langsung mengarah kepada Orochi. But Oda Sensei sendiri bilang kalau dia pun penasaran bakal seperti apa respon orang-orang di negeri Wano Kuni saat ini kalau aja mereka mengetahui Utama berasal dari klan Kurozumi. Wow, semoga Tama gak jadi bahan bulian lah. Tama, keep strong Tama. And now kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu tentang asal-usul dari keluarga seorang Roronoa-Zoro. Ya, sebenarnya semuanya diawali dengan perjalanan salah satu klan Shimotsuki yang pergi ke luar negeri Wano dengan 25 orang lainnya. Dan orang tersebut gak lain adalah orang yang membuat Enma, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Shimotsuki Kozaburo menikah sama wanita, terus lahirlah Koshiro. Koshiro menikah dengan wanita, terus lahir Kuina. Nah itu kan silsilahnya Kuina kan. Sekarang ke silsilahnya Zoro ya. Ternyata ya guys, Zoro ini punya kakek dan nenek. Neneknya itu adalah Mbak, kakak wanita dari Shimotsuki Ushimaru yang menikah sama salah satu pendekar pedang di desa Shimotsuki dulu yang awalnya dibangun ya, bernama Roronoa Pinzuru. Hasil dari kakeknya Zoro ya, nantinya akan memiliki anak bernama Roronoa Arashi yang menikah dengan seorang anak dari kriminal bernama Tera. Well, pernikahan keduanya inilah yang nantinya akan melahirkan seorang bayi bernama Roronoa Zoro guys. Sayang, kedua orang tua Zoro dikabarkan telah mati. Ayahnya tewas karena pertarungan dengan suatu kelompok bajak laut, sedangkan ibunya mati karena suatu penyakit. Well, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya untuk dibahas dari asal-usul yang diungkap oleh Oda Sensei ini, mulai dari gambar beberapa ilustrasinya yang masih dihitamkan, di mana berarti ya masih ada kesempatan kalau Oda Sensei bakal munculin kedua orang tua Zoro melalui sebuah flashback, walaupun ini kemungkinannya kecil sih. Lalu bisa kita simpulin juga kalau Zoro dan Shimotsuki sebenarnya emang masih ada hubungan darahnya secara langsung, makanya gak aneh kalau Kuina dan Zoro terhubung di masa lalu. Dan yang gak kalah menarik sebenarnya adalah bagaimana Oda Sensei memberikan arti dari nama orang-orang yang muncul di silsilah keluarganya Zoro. Karena kayak kita ambil aja ya, satu contoh nama dari ayahnya Zoro yaitu Roronoa Arashi yang berarti storm dalam bahasa Inggris atau badai dalam bahasa Indonesia. Ya, kita sendiri sebenarnya tahu bagaimana kata badai menjadi penting di dunia One Piece. Terlebih setelah dibongkarnya The Will of D. Karena kalian semua tentu masih ingat kan sama kata-kata D, will always cause another storm, atau orang-orang dengan Will of D dianggap selalu akan menyebabkan badai lainnya. Bahkan gak berhenti sampai di situ ya. Penjelasan tentang bagaimana ayahnya Zoro mati juga secara gak langsung dibuat oleh Odachi seakan menjadi motif dari bagaimana seorang Zoro tumbuh. Ya, Zoro yang dulunya kita ketahui sebagai pemburu bajak laut ternyata memiliki seorang ayah yang mati karena dibunuh oleh bajak laut. Emang kalau udah masalah yang kayak gini ya, Oda Sensei paling jago buat bikin semua hal terasa saling berhubungan. Tapi mungkin emang bakalan gak aneh kalau beberapa orang masih merasa kecewa. Ya, misalnya sebenarnya kecewa sih. Kalau silsilah dari Zoro malah dibongkar di kolom SBS. Padahal kalau kita ngerti Sanji ya, Sanji itu dapat satu arc, Zoro cuma dapat satu halaman dan itu halamannya nggak bolak-balik Rek. Satu halaman doang. Tapi slow dan tenang aja Rek, ngelihat siluetnya yang masih belum dibongkar, kayaknya Oda Sensei emang udah nyiapin suatu rencana buat memperlihatkan flashbacknya ya di suatu momen. Walau inget ya, ini kemungkinan kecil sekali, ya kecil. Cuman memang gak bisa kita tebak sih, kapan Oda Sensei bakalan ngasih momen itu, dan entah momen apa yang bakalan cocok sebagai pemicu dari kilas balik seorang Roronoa Zoro. So, kita tunggu aja bakalan seperti apa penampilan dari Roronoa Arashi dan juga Tera. Oke? Kita tunggu aja. Ya, itu dia terkait pembahasan spoiler SBS volume 105-nya. Dan BTW, kalau kalian pengen melihat
apa ya, first reaction Mr. K ketika tahu SBS ini bakal Mr. K upload tuh yang live kemarin, kan banyak orang belum sempat kan, itu rame tuh, lumayan tuh 600 orang nonton secara langsung dan mereka ketawa ke TV. Nanti kalian bisa lihat ekspresinya. So thank you BTW dan nemenin Mr. K di konten kali ini. See you again next time. Tabahkan hati kalian fans Zoro dan fans Sanji, tolong jangan membuli terlalu keras, oke? Mr. K termasuk fans Zoro masalahnya. Oke, hadiah segar Melo, stay safe everyone, salam Adibadia.